Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurfi Mutmainah NIM 43040190194. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan manusia dengan Al-Qur'an. Manusia berarti akal. Melalui akal manusia diberikan pengetahuan dan keimanan. Pengetahuan bisa menjadi alat untuk memenuhi keinginan manusia. Keimanan menjadi penyeimbang agar tidak hanya berpijak pada materi dan individualitis. Pengetahuan membantu manusia mengelola alam, akan tetapi mengetahui tidak mau tahu bagaimana dalam bipolar dan adakah manusia memanfaatkannya demi kepentingan individu tersebut saja. Semua itu tergantung pada manusia yang mempunyai berpengetahuan, sedangkan iman bekerja seumpama kekuatan mengendali. Iman mengendalikan iman, kebenaran dan moralitas. Iman berbentuk manusia dan manusia membangun dunia dengan kekuatan ilmu atau pengetahuannya. Jika iman dan ilmu berpadu, manusia dan dunia akan menjadi seperti yang diharapkan. Secara umum diyakini bahwa takdir Tuhan merupakan faktor utama yang menjadikan manusia terbatas ruang geraknya. Takdir memiliki dua bagian, qadha dan qadar. Arti qadha adalah keputusan Tuhan tentang kejadian dan peristiwa, sementara qadar adalah estimasi tentang fenomena dan kejadian. Dari sudut pandang teologi sudah jelas dan pasti bahwa takdir Tuhan tidak berlaku langsung pada kejadian. Takdir Tuhan niscaya kejadian itu menjadi tanya melalui sebabnya. Qadha Tuhan menghendaki agar tatanan dunia disadarkan pada sistem sebab itu qadha Tuhan tidak dipandang sebagai faktor yang membatasi kemerdekaan manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sungguh hidup dalam kerangka hukum kontraktual, yakni berdasarkan kesepakatan. Sebab hukum semacam ini dibuat oleh pihak yang kompeten dan kemudian berlaku kepada manusia. Sudah barang tentu dalam hukum seperti ini ada kesulitan bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa hukum semacam ini sudah kewajiban mengikat agar manusia mau menunaikan kewajiban. Maka ada beberapa syarat, yaitu akil balik, syarat rohani, tahu dan sadar, kemampuan memilih dan kebebasan kehendak. Manusia diciptakan oleh Allah agar ia beribadah kepadanya. Pengertian ibadah di sini tidak seperti pengertian ibadah yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi seluas pengertian yang dikandung oleh kata memperhambakan dirinya sebagai hamba Allah, berbuat sesuai dengan kehendak dan kesukaan ridhonya, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang terpisah dari kehidupan dan sistem budaya umat Islam. Sejak awal manusia berbudaya agama dan kehidupan beragama tersebut telah menjalankan dalam kehidupan, bahkan memberi corak dan bentuk dari semua perilaku. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Sebab hamba Allah sebagai makhluk sosial, sebagai khalifah Allah, sebagai Bani Adam, sebagai petunjuk, sebagai makhluk biologis. Pada intinya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dalam bahasa ini jika dibandingkan dengan tumbuhan dan binatang, manusia dibekali akal pikiran untuk berpikir. Manusia berkali-kali akal dan pikiran, sehingga manusia dapat menentukan masa depannya seperti apa yang dia inginkan. Tidak seperti hewan yang hanya menjadikan apa adanya. Manusia memiliki pengetahuan juga, keimanan, pengetahuan bagaimana manusia menentukan masa depannya. Sedangkan keimanan mengimbangi pengetahuan agar manusia tidak hanya berpegang pada pijakan materi dan individualitis.
Imam membentuk manusia, dunia, dan kekuatan ilmu pengetahuan. Jika ilmu dan imam berpadu, manusia dan dunia akan menjadi seperti yang diharapkan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Syukron. Wa akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.